Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Wirmansyah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 akan menyampaikan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di sini saya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru, terutama dalam dunia pendidikan yang sesuai dengan pendidikan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam refleksi dan kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sini ada 3 pertanyaan sebagai pemandu. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3, apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya selalu memaksakan anak dalam menguasai materi sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah tanpa mengindahkan kemampuan mereka. Saya sebagai pendidik cenderung menyamakan karakter murid di kelas tanpa melihat perbedaan setiap murid di kelas. Kedua, pembelajaran selalu fokus pada KKM. Saya sebagai pendidik tidak melihat ada beberapa siswa yang fokus dan ada yang tidak, sehingga dalam pembelajaran tidak adanya komunikasi dalam pembelajaran dan tidak bermakna. Yang ketiga, murid pasif dalam pembelajaran. Sebagai pendidik, saya selalu lupa bahwa pendidikan adalah mentransfer ilmu, padahal harus memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya mendapat pemikiran yang baru, yaitu diantaranya menghargai perbedaan karakter. Saya sadar anak terlahir dengan perbedaan karakter dan keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan perbedaan ini pembelajaran akan bermakna, di makna sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran sehingga bisa mengkonstruksikan kemampuannya. Yang selanjutnya adalah sumber belajar sangat banyak, bukan guru saja. Apapun sumber yang ada di sekitar bisa dijadikan sumber belajar, di mana, dari mana, dan apa mereka bebas untuk menggunakannya. Berubah perilaku dari menuntut jadi menuntun. Yang berubah selanjutnya adalah perilaku, bahwa perilaku yang pertama yaitu pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat. Saya sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat siswa dalam pembelajaran sehingga ada take and give yang saling menguntungkan. Selanjutnya, pembelajaran diciptakan dengan menyenangkan. Saya sebagai pendidik harus mencoba dan terus mencoba menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga kalau mereka sudah senang maka akan memudahkan kita untuk memberikan pelajaran. Yang selanjutnya, menuntun dan mengembangkan potensi dan bakat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengembangkan potensi dan bakatnya tentunya kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga ada keselarasan dan tidak ketinggalan zaman tanpa harus menghilangkan nilai dasar yang ada pada anak. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya lakukan lebih baik di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif.
Pembelajaran yang interaktif tujuannya memudahkan dalam pembelajaran sehingga kita tidak kaku dengan anak dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti, di mana saya sebagai pendidik harus memberikan contoh yang terbaik dalam segala hal, terutama dalam dunia pendidikan ketika kita berada di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu menerapkan sistem AMO, di mana pendidik yang menuntun bukan menuntut. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, guru harus memberikan suri teladan budi pekerti yang baik dalam dunia pendidikan sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana sebagai guru kita di depan harus bisa memberikan teladan, di tengah harus membangun motivasi, dan di belakang harus memberikan dorongan. Kesimpulan selanjutnya yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita sebagai pendidik harus menyadari bahwa proses pendidikan dan pembelajaran bukanlah menuntut, tetapi menuntun anak yang harus disesuaikan dengan bakat dan minat anak tersebut. Itulah yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.